Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you be fine, be fight, be healthy, and always be happy. Before we begin our lesson today, let's pray to our God first by reciting basmalah. Oke, mari kita simak cerita berikut ini agar kalian dapat memahami materi yang akan Ustazah sampaikan. Are you ready guys? Perkenalkan, dalam cerita ini pemeran laki-laki adalah Soleh dan pemeran perempuannya adalah Siti. Pada hari Senin, Soleh bangun pukul 5:30. Sementara Siti bangun pukul 4:30. Kemudian mereka segera mandi. Karena Soleh bangun kesiangan, jadinya terlambat untuk sholat subuh. Sedangkan Siti melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Setelah selesai sarapan, mereka berangkat ke sekolah. Soleh datang ke sekolah terlambat, sedangkan Siti datang ke sekolah tepat waktu. Karena hari ini adalah hari pertama ujian, Siti mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Tetapi Soleh lupa, tidak belajar. Akhirnya dia mencontek jawaban milik Siti. Bel berbunyi, waktu istirahat telah tiba. Mereka keluar kelas dan pergi ke kantin untuk membeli makanan. Saat itu, Siti sudah mengantri untuk membayar. Tiba-tiba, Soleh menggeser antrian Siti. Tidak hanya itu, Soleh juga berbohong. Seharusnya, dia membayar makanannya adalah Rp5.000, tetapi dia hanya membayar Rp3.000 saja. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut, Soleh melakukan perbuatan yang kurang baik. Di antaranya adalah yang pertama, terlambat, itu termasuk korupsi waktu. Yang kedua, mencontek, itu termasuk korupsi ide. Yang ketiga, tidak antri, termasuk korupsi tempat. Dan yang keempat adalah berbohong, itu termasuk korupsi kejujuran. Ternyata korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan berhubungan dengan uang saja, tetapi anak-anak juga bisa melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Soleh. Jadi apa itu korupsi? Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenang maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Berikut adalah nilai-nilai anti korupsi yang perlu kalian tanamkan sejak dini. Yang pertama adalah jujur. Contohnya dapat dipercaya, berkata, dan bertindak benar. Yang kedua adalah kerja keras. Contohnya pantang menyerah, tekun, dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah mandiri. Contohnya mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatasi masalah, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Yang keempat adalah pantang menyerah. Contohnya mau mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan rasa takut, mau mengemukakan pendapat, dan mau menghadapi tantangan. Yang kelima adalah peduli. Contohnya bisa bekerja sama, mau berbagi, peduli terhadap sesama, dan yang pastinya menghargai atau menghormati hak orang lain. Yang keenam adalah disiplin. Contohnya tepat waktu dalam beribadah atau belajar dan taat pada peraturan. Yang ketujuh adalah tanggung jawab. Contohnya melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, menepati janji, dan mau menerima akibat dari perbuatan. Yang nomor 8 adalah adil. Contohnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang,
rukun dan damai, dan tidak memihak atau pilih kasih. Dan nomor ke-9 adalah sederhana, yaitu mau berhemat, rajin menabung, dan selalu bersyukur dan rendah hati.